Merdeka. Sebuah kata yang begitu sakral bagi bangsa kita. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kata ini mendapatkan makna baru di dunia pengembangan diri. Merdeka finansial. Saat Anda mendengar frasa itu, apa yang terbayang di benak Anda? Mungkin sebuah saldo rekening dengan deretan angka nol yang panjang, mungkin sebuah kehidupan di mana Anda bisa liburan mewah kapanpun Anda mau, atau mungkin yang paling umum, sebuah kondisi di mana semua cicilan dan utang telah lunas. Definisi itu tidak salah, tapi ia sangat tidak lengkap. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang secara angka sudah merdeka? Ia tidak punya utang, punya banyak aset dan bisnisnya berjalan. Tapi anehnya, wajahnya selalu tegang. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia hidup dalam kecemasan konstan akan kehilangan semua yang ia miliki. Sebaliknya, pernahkah Anda melihat seorang pengrajin di desa atau seorang guru honorer yang hidupnya sangat sederhana, tapi wajahnya begitu bercahaya? Langkahnya ringan, tawanya lepas, dan ia menjalani hidup dengan rasa damai yang luar biasa. Pertanyaannya, di antara kedua orang itu, siapa yang sesungguhnya telah merdeka? Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan membongkar tuntas makna sejati dari merdeka finansial. Kita akan belajar bahwa kemerdekaan ini bukanlah tentang kondisi di rekening bank Anda. Ia adalah tentang kondisi di dalam jiwa Anda. Ini bukanlah tentang bebas dari utang, tapi tentang bebas dari getaran takut. Diagnosis, 2 jenis penjara, penjara angka versus penjara rasa. Untuk memahami kemerdekaan sejati, kita harus terlebih dahulu mengenali 2 jenis penjara yang menawan manusia. 1. Penjara eksternal. Ini adalah penjara yang bisa dilihat dan diukur. Jerujinya terbuat dari utang yang menumpuk, cicilan yang mencekik, atau saldo rekening yang kosong. Ini adalah penjara yang coba didobrak oleh semua orang dengan bekerja lebih keras. 2. Penjara internal atau penjara rasa. Ini adalah penjara yang tak kasat mata, namun jauh lebih kuat. Jerujinya tidak terbuat dari besi, melainkan terbuat dari getaran takut yang kronis. Dindingnya dibangun dari keyakinan-keyakinan pembatas, dan sipirnya adalah pikiran kita sendiri yang terus-menerus berpatroli dengan kalimat-kalimat cemas. Inilah paradoksnya. Anda bisa saja sudah keluar dari penjara eksternal, tapi jiwa Anda masih mendekam di dalam sel penjara internal. Inilah yang dialami oleh banyak orang kaya yang tidak bahagia. Sebaliknya, tujuan kita yang sebenarnya adalah mendobrak penjara internal terlebih dahulu. Karena saat Anda merdeka secara batin, dinding penjara eksternal akan mulai runtuh dengan sendirinya. Mengenali jeruji besi dari penjara getaran takut. Mari kita identifikasi 4 jeruji utama yang membangun penjara tak kasat mata ini. Jeruji 1, takut akan kekurangan, fear of lack. Ini adalah ketakutan paling dasar. Sebuah bisikan konstan di kepala yang berbunyi, bagaimana kalau nanti tidak cukup? Bagaimana kalau bulan depan aku dipecat? Bagaimana kalau ada kebutuhan mendadak? Ketakutan ini terus menghantui bahkan saat Anda punya cukup uang. Ia membuat Anda tidak bisa menikmati apa yang Anda miliki sekarang, karena Anda terlalu sibuk mencemaskan apa yang mungkin tidak Anda miliki di masa depan. Jeruji 2, takut akan kehilangan, fear of loss. Anehnya jeruji ini justru semakin tebal saat Anda mulai memiliki sesuatu. Semakin banyak aset yang Anda kumpulkan, semakin besar pula ketakutan Anda akan kehilangannya. Anda takut nilai investasi anjlok, takut properti Anda rusak, takut bisnis Anda disaingi. Harta yang seharusnya memberikan Anda kebebasan justru menjadi sumber kecemasan baru. Jeruji 3, takut akan penilaian, fear of judgment. Ini jeruji yang dibangun oleh pikiran apa kata orang nanti. Anda takut mengambil risiko bisnis karena takut dicap sebagai gagal. Anda takut menunjukkan kesuksesan karena takut dianggap sombong. Ketakutan akan penilaian orang lain ini melumpuhkan Anda, membuat Anda tidak berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bertumbuh dan memenjarakan Anda dalam zona nyaman yang sempit. Jeruji 4, takut tidak akan pernah cukup, fear of not being enough. Ini adalah penjara yang melelahkan.
Anda berhasil mencapai target 100 juta. Tapi Anda tidak merasa puas. Anda menaikkan target menjadi 500 juta. Saat tercapai, Anda masih merasa hampa dan menaikkannya lagi menjadi 1 miliar. Anda terjebak dalam roda hamster pencapaian di mana garis finishnya terus bergerak menjauh. Anda tidak pernah merasa sudah sampai, tidak pernah merasa cukup. Keempat getaran takut inilah penjara yang sesungguhnya. Selama Anda masih terkurung di dalamnya, sebanyak apapun uang yang Anda miliki di luar, Anda tidak akan pernah merasa merdeka. Puncak kesadaran. Merdeka batin itu adalah sebab, merdeka finansial adalah akibat. Sekarang kita sampai pada pencerahan puncaknya. Sebuah kebenaran yang akan membalik cara Anda memandang kekayaan. Anda tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli rasa damai dan kebebasan sejati. Sebaliknya, Anda harus memiliki rasa damai dan kebebasan sejati di dalam diri Anda terlebih dahulu untuk bisa mengundang aliran uang yang tak terbatas. Anda telah membalik rumusnya selama ini. Anda pikir, jika saya bebas utang, maka saya akan merasa bebas. Hukum getaran bekerja sebaliknya. Rasakan kebebasan di dalam jiwa Anda terlebih dahulu, maka utangmu akan lunas dengan cara yang lebih ringan. Merdeka finansial sejati bukanlah sebuah tujuan akhir di puncak gunung. Ia adalah sebuah keputusan getaran yang Anda ambil di sini, di lembah perjuangan Anda saat ini juga. Saat Anda memancarkan getaran terpenjara oleh rasa takut, alam semesta akan terus mengirimkan situasi-situasi seperti utang dan kekurangan yang akan membuat Anda merasa semakin terpenjara. Namun saat Anda berhasil di tengah kondisi apapun untuk memancarkan getaran merdeka dari dalam, alam semesta tidak punya pilihan lain untuk mulai mengirimkan realitas-realitas eksternal yang cocok dengan kemerdekaan batin Anda. Panduan praktis, proklamasi kemerdekaan batin Anda. Bagaimana mendobrak penjara internal ini? 1. Lakukan deklarasi kemerdekaan getaran. Ucapkan ini dengan lantang dan penuh perasaan. Setiap pagi. Mulai detik ini, atas izin Tuhan, saya proklamasikan kemerdekaan diri saya. Saya merdeka dari getaran takut akan kekurangan. Saya merdeka dari getaran takut akan kehilangan. Saya merdeka dari getaran takut akan penilaian. Dan saya merdeka dari perasaan tidak pernah cukup. Sumber saya tak terbatas dan saya selalu aman. 2. Buat inventaris kekayaan non-finansial. Untuk melawan ilusi kekurangan, sadari kekayaan Anda yang sesungguhnya. Tulis daftar semua hal yang Anda miliki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nafas yang gratis, kesehatan, cinta dari keluarga, sahabat yang setia, ilmu yang Anda miliki, matahari yang terbit setiap hari. Latihan ini akan mengkalibrasi dataran Anda kembali ke frekuensi kelimpahan. 3. Ambil satu resiko damai. Ketakutan membuat kita kaku. Untuk bebas, kita harus bergerak. Pikirkan satu langkah kecil yang selama ini Anda tunda karena takut. Mungkin itu adalah menghubungi seorang calon klien besar, atau memulai sebuah investasi kecil, atau sekedar berani menyuarakan ide Anda dalam rapat. Lakukan satu langkah kecil itu minggu ini, bukan dengan getaran nekat, tapi dengan getaran damai dan percaya. Ini akan memperluas dinding penjara Anda. Tantangan untuk Anda hari ini adalah ambil jurnal Anda. Jangan tulis apa yang Anda inginkan. Tulis jawaban dari pertanyaan ini. Seperti apa rasanya jika saya sudah merdeka secara batin saat ini juga? Rasakan perasaan itu. Hafalkan. Karena perasaan itulah kompas, peta, dan sekaligus tujuan dari perjalanan kemerdekaan finansial Anda yang sejati.